Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian pengungsian terhadap sekutu. Berita guncangan Jepang ini pun terdengar oleh Sultan Syahrir. Apakah kalian sudah mendengar kekalahan Jepang? Belum, Bu. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang mendengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus sekarang memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi dengan kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hiroshima segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sultan berkumpul sama Syahrir. Dia mendengar secara langsung video yang mengumumkan ancaman senjata itu. Sekarang negara kita sedang vacuum of power. Dengan demikian, saya mengumpulkan kalian untuk membicarakan masalah itu. Waktunya situasi ini untuk proklamasi kemerdekaan kita. Benar sekali. Kalau begitu, kita harus bagi tugas. Wikana dan Cairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk membicarakan masalah ini. Saya dan Darwis akan memberitahukan kepada anggota pemuda lain untuk memerintahkan mereka merebut kekuasaan Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Harus memproklamasikannya sekarang, Bu. Ini bukan leherku. Seret saya ke sudut dan potong saya malam ini juga. Tidak perlu menunggu esok. Ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dari sekutu, tidak ada lagi yang menguasai negara ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang hendak menjajah kembali negara ini. Jika Anda tidak mempercayai perkataan saya, dan jika Anda tidak bisa menopang kekuatan Anda sendiri, mengapa Anda datang kepada Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan? Tunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa memproklamasikannya sendiri, Bung. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sudah kalah dalam perang suci itu. Hei, kekuatan kita yang masih segelintir ini belum mampu melawan Jepang. Bagaimana kita bisa berdiri di bawah telapak kaki kita sendiri? Hei Bung, coba jelaskan bagaimana pemahaman itu. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Bangsa kita, Bung. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Golongan pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi itu tidak boleh gegabah, Bung. Jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan kembali dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan pemuda? Apa kita baikkan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka belum terlalu matang. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, kalau begitu kita telah mencapai kesepakatan. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagian membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu, Rengas Dengklok, agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Mereka pun datang di kediaman Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara atas pagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda untuk ikut kami menuju tempat pengasingan.
tempat pengasingan. Apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa? Kami ingin membawa Anda untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan? Pengasingan apa yang Anda maksud? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan yang diamankan karena agar tidak terjadi bentrok antara masyarakat dan Jepang. Baiklah. Baiknya Ibu Fatmawati serta anak Anda serta untuk menjamin keselamatan mereka. Ada apa ini, Pak? Tidak apa-apa. Kita akan dibawa agar terhindar dari bentrok. Kalau begitu, segera tanya anak-anak agar kita bisa berangkat segera. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin Jakarta. Bung, apakah kau tahu di mana Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bu, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka hingga tiba di Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan Indonesia esok harinya. Akankah kau bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, Nak? Baiklah, akan kami tunjukkan tempatnya ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok. Sekarang, coba jelaskan. Maksud kalian membawa kami berdua ke tempat ini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan akan kita bicarakan pada sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk kemerdekaan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa dengan kekuatan sendiri. Pendapat itu memang benar, tapi tidak masih terlalu dini untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk memproklamasikan negara kita ini. Tapi bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belakang? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu? Atas nama rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri, mereka berhak berhasil dan sekaranglah saatnya. Saya mengerti mengenai perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Tapi memang kita belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Sempalan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua bisa dilakukan? Tentu mungkin bisa, Bung. Asal kita berusaha, kita dapat menemukan jalan keluarnya. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Setelah tibanya golongan tua di Rengas Dengklok, mereka pun berunding dan menyelesaikan peristiwa Rengas Dengklok. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta. Mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita, Bung? Untuk sekarang, kita membutuhkan Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan diselenggarakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Silahkan gunakan ruangan apapun yang ingin kalian gunakan. Terima kasih. Perumusan proklamasi di rumah Laksana Maeda pun segera dilakukan. PPKI itu lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Saya setuju. Bagaimana ini, Bung? Adakah di antara kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini?
bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju. Bagaimana hadirin? Setuju. Itu milikku mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saatnya proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu karena telah menemani saya di masa-masa pikiran saya sedang tercampur aduk. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Tentu saja, besok kita akan proklamasikan diri lagu Indonesia Raya buatan dari Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang melihat bendera itu? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah, Pak. Oh iya, Ibu punya ide bagaimana jika bendera kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ide yang bagus, karena merah putih itu adalah sangsaka. Proklamasi siap dibacakan dan bendera pun selesai dijalin dan siap dikibarkan. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kemerdekaan kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkannya. Baiklah. Hei Latif, jagalah baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk pertama kalinya mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap, saya dan Suhud tidak akan mengucapkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka!